warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi an'ama alaina bil iman wal ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dan sama-sama kita hormati Ketua Bendera Muhammadiyah Kota Semarang, Profesor Dr. Khairaji Sanusi MPD, beserta seluruh jajaran PDM, pimpinan daerah Asia, Ketua Lembaga Dakwah Khusus PDM, para pimpinan Portom atau MM, Angkatan Muda Muhammadiyah di Lingkungan Kabupaten Semarang. Maaf saya terlambat karena jam 7 tadi baru sampai dari Jakarta. Tadi malam menghadiri acara resepsi putranya Pak PJ Gubernur Jawa Tengah. Tapi resepsinya di Jakarta, tidak di Semarang, tapi di Jakarta. Kemarin udah mikir-mikir kira-kira waktunya jatuh apa enggak. Alhamdulillah bisa jatuh, jam 7 sudah bisa di Semarang Kabupaten. Bapak Ibu dan jajaran AMM yang saya cintai dan banggakan. Pengajian kali ini saya akan menyampaikan tentang model-model paham agama di dalam manusia. Kenapa saya bicara ini? Karena banyaknya WA maupun medsos terkait dengan pemikiran-pemikiran Islam yang kadang-kadang kita asal ambil gitu ya, asal ambil. Maka biar warga Muhammadiyah dan khususnya AMM bisa memahami fenomena sosial, paham keagamaan di kalangan umat Islam. Sebagai syariah, Islam telah selesai. Sebagai syariah, Islam itu tunggal. Tapi paham agama di kalangan umat Islam itu tidak tunggal, beragam, ya. Sehingga ada AMM harus membedakan antara agama dan paham agama, ya. Agama itu syariah, sebagaimana terdapat dalam Quran dan Sunnah itu syariah. Tetapi ketika syariah dipahami dan diamalkan oleh manusia lewat para ulama, itu namanya bukan syariah lagi, tapi namanya paham atau fikih. Maka fikih kita beragam. Maka mari kita lihat model-model paham agama di kalangan umat Islam, biar nanti adik-adik AMM bisa memetakan, bisa memotret, bisa memahami siapa masuk kategori golongan yang mana gitu ya. Kalau udah paham, nanti akan lebih mudah untuk menempatkan diri dan dewasa dalam menghadapi keragaman paham. 4 model paham agama di kalangan umat Islam. Paham yang pertama namanya paham tradisionalisme. Paham tradisionalisme, paham yang memadukan antara syariah dan tradisi. Ya. Jadi dalam bangun paham mereka memadukan antara syariah dan tradisi. Nah, ini yang diambil oleh Wali Songo kalau di Indonesia. Sehingga Wali Songo menyatakan Jawa adalah Islam, Islam adalah Jawa. Orang Jawa yang tidak Islam adalah Jawa yang aneh-aneh. Ya. Sehingga satu desa teman kita Islam semua, walaupun mungkin nggak pernah sholat. Mungkin yang sholat hanya 10%, tapi semua ngaku Islam. Itu keberhasilan Wali Songo dalam islamisasi tanah Jawa, sehingga mampu bahwa orang Jawa semua masuk Islam.
kecuali satu dua yang tidak masuk Islam. Tapi hampir semua masyarakat di desa semuanya beragama Islam. Kenapa orang Jawa mudah masuk Islam? Ya karena konsep perpaduan antara Islam dan tradisi Jawa tidak dihilangkan tapi dirawat. Dirawat. Sehingga mereka membuat rumusan kaidah fikih yang menjadi model paham mereka. Kaidah fikih yang mereka pakai salah satunya, bisa nulis nggak? Saya nanti yang nulisnya benar 100.000 juga gitu ya. Kaidah fikih yang dipakai oleh kelompok tradisionalis sehingga mereka membangun pahamnya seperti itu bunyinya begini salah satunya. Al-muhafadzatu ala qadimis sholih wal atu bil jadidil aslah. Coba bisa nggak nulis? Yang tulisannya benar 100.000 gitu. Al-muhafadzatu ala qadimis sholih wal atu bil jadidil aslah. Nah itu ya. Itu dasar kaidah fikih yang dipakai kelompok tradisionalis. Artinya apa? Memelihara tradisi lama yang baik dan mengambil tradisi baru yang lebih baik. Jadi kelompok paham ini memang tidak akan menghapus tradisi lama, tapi akan menjaga, merawat tradisi lama. Bahkan yang lebih menghormati tradisi lagi, mereka mengatakan as-sabitu bil urfi kal-sabiti bis syar'i. Ketetapan adat bagaikan ketetapan syariah. Nah itu ya. Jadi mereka nggak merasa salah loh ya. Mereka punya dasarnya bahwa ketetapan adat seperti ketetapan syariah. Kenapa mereka membangun paham seperti itu? Di samping kaidah fikih tadi juga Nabi Muhammad SAW sering menghormati tradisi Arab. Banyak tradisi Arab jahiliyah itu dipertahankan oleh Nabi Muhammad, bahkan jadi sunnah, jadi syariah. Ini Ibu anggota Dewan. Terima kasih rambutnya. Jadi mudah-mudahan terus jadi ya Bu ya. Walaupun di pusat sementara kosong ya Bu ya. Jadi kenapa kelompok tradisionalis itu kuat dan ada? Ya mereka juga punya landasan. Landasannya pertama, Nabi Muhammad SAW juga sering menghormati tradisi Arab sebelum Islam datang. Quran juga menghormati tradisi Arab sebelum Islam datang. Coba kalau saya tanya, siapa ayah Nabi Muhammad SAW? Abdullah. Abdullah artinya hamba Allah. Ketika ayah Nabi diberi nama Abdullah, Islam sudah datang atau belum? Oh mereka sudah menyebut Allah. Artinya Quran tidak mengubah tradisi Arab. Mereka sudah biasa menyebut Tuhan dengan Allah. Maka Quran pun mempertahankan yang sudah akrab di lisan orang Arab, tidak mengubah dengan nama Tuhan yang lain. Gitu ya. Coba kalau waktu itu Quran mengubah Sang Hyang Widi, kangelan orang Arab kan? Ya. Artinya Quran tidak mengubah tradisi Arab dalam menyebut nama Tuhan, sudah mereka menyebut dengan nama Allah. Quran tidak mengubah sebutan itu. Ya. Jadi sebelum Islam datang, orang jahiliyah sudah biasa menyebut Tuhannya dengan Allah. Sehingga Quran pun tidak mengubah
nama Tuhan itu tetap Allah. Sehingga Quran mudah diterima, Islam mudah diterima karena mengikuti irama tradisi Arab. Terus saya tanya lagi, perintah puasa Ramadan turun tahun berapa? Siapa yang tahu? Sebelum hijrah, Pak. Masa? Tahun berapa perintah puasa Ramadan turun? Perintah puasa Ramadan turun tahun kedua setelah hijrah, jangan seliru. Ya. Jadi perintah puasa Ramadan turun tahun kedua setelah hijrah. Kalau begitu selama 13 tahun beliau di Mekah belum ada perintah puasa Ramadan. Saya tanya pada Bapak Ibu dan anak ada MM. Selama di Mekah Nabi puasa atau tidak puasa? Ayo, kalau puasa bid'ah dong Nabi ya. Kalau Nabi puasa, Nabi bid'ah loh itu. Menjalankan perintah yang belum ada, menjalankan syariah yang belum ada perintahnya. Kan belum ada perintah puasa, kok Nabi puasa? Nabi sebelumnya, Pak. Nah, ayo. Apa puasa Nabi ketika perintah Al-Baqarah 183 belum turun? Nabi puasa, apa puasa Nabi? Nabi puasa ikut tradisi jahiliyah. Ya. Artinya Nabi menghormati tradisi. Nabi ikut puasa tradisi jahiliyah. Apa puasa tradisi jahiliyah? Nggak tahu juga. Puasa tradisi jahiliyah adalah puasa Asyura. Nanti baca di hadis-hadisnya. Anna ahlal jahiliyah kanu yasumuna yauma Asyura. Sungguhnya orang-orang jahiliyah kita parah. Ya karena ini son memang bau majalisan. Ini speakernya speaker rapat RT masalahnya. Jadi biasanya orang uji sound ketika ruang masih kosong. Ya, itu. Orang uji sound mesti ruang ketika masih kosong. Kelihatannya bagus jelas. Begitu diisi menungso kalah suaranya. Makanya harus 5 kali lipat ketika ruang kosong. Uji sound itu 5 kali lipat ketika ruang kosong. Nah itu. Kalau hanya ngisi uji ruang kosong tetapi kemudian disamakan telah bagus, pasti akan gagal. Jadi Nabi Muhammad SAW menghormati tradisi jahiliyah dalam puasa, yakni puasa Asyura. Anna ahlal jahiliyah anu yasumuna yauma Asyura. Sungguhnya orang-orang jahiliyah berpuasa pada hari Asyura. Wa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam somahu, dan sungguhnya Rasulullah itu juga berpuasa. Belum ada perintah puasa Ramadan, tetapi Nabi sudah berpuasa, ikut tradisi jahiliyah. Itu artinya Nabi menghormati tradisi. Itulah maka Islam bisa menjadi mudah dikembangkan di Arab karena pendekatan kultural, pendekatan tradisional. Inilah yang kemudian sebagian ulama kita membangun paham dengan model tradisionalisme, memadukan antara syariat dan tradisi. Untuk Indonesia model ini diambil oleh NU.
yang diawali oleh Wali Songo. Itulah yang kemudian Jawa mudah diislamkan, sehingga islamisasi Jawa itu luar biasa berhasilnya. Ada 4 tingkatan islamisasi Jawa. Yang pertama, kerajaannya diislamkan. Kerajaan yang tidak Islam hilang, sehingga kerajaan yang tetap bisa eksis, bisa bertahan, itu hanya yang kerajaan yang masuk Islam. Yang Hindu Buddha hilang, maka kerajaan Jogja mualaf jadi kesultanan. Maka Raja Jogja harus Islam, tidak boleh non Muslim, karena itu adalah keraton Islam. Maka namanya kesultanan, ya, namanya kesultanan. Tetapi kadang-kadang paham agama tradisionalis kemudian ada unsur TBC gitu ya, tahayul, binah, dan khurafat. Maka muncul paham yang kedua yang ingin membersihkan TBC itu, supaya umat Islam lebih rasional, umat Islam lebih berkemajuan. Maka lahirlah model yang kedua, namanya paham reformisme modernisme. Paham yang akan memperbarui dan memodernisir paham agama supaya umat Islam bisa maju, bisa mengejar ketertinggalan. Itulah paham reformisme modernisme yang kemudian diambil oleh Muhammadiyah. Soalnya bukan di play, tapi di speaker. Walaupun ganti 1000 kali tetap tidak bisa. Ini soalnya bukan di play, tapi di speaker. Jadi apa aja tidak akan berubah. Tambah speaker ya. Tambah speaker. Jadi paham yang kedua adalah paham reformisme modernisme. Reformisme artinya pembaruan, paham yang ingin memperbarui. Memperbarui bukan memperbarui agama Islam, bukan memperbarui Al-Quran, bukan memperbarui hadis. Yang diperbarui adalah cara pandangnya, cara pikirnya, cara pemahamannya. Quran nggak mungkin salah, hadis nggak mungkin salah. Quran nggak mungkin salah, sunnah nggak mungkin salah. Yang mungkin salah adalah pemahaman. Yang mungkin salah adalah penafsiran. Sehingga pemahaman kita selama ini mungkin ada yang salah. Maka butuh diluruskan, butuh diperbarui. Bukan salah dalam arti pemanaan, tapi salah dalam penerapan agama Islam di tengah-tengah masyarakat. Sehingga butuh pemahaman baru supaya lebih modern, supaya umat Islam lebih maju. Inilah model yang diambil oleh siapa yang model ini? Siapa yang ambil model nomor 2? Muhammadiyah. Muhammadiyah yang mengambil model yang kedua ini, reformisme modernisme. Maka di anggaran dasar Muhammadiyah bunyinya Muhammadiyah adalah, siapa yang bisa jawab? Ini dari siswa mana? Dari mana? Panti asuhan. Siapa yang bisa jawab apa itu Muhammadiyah? Yang ini. Apa? Pengikut Nabi Muhammad. Tapi kata itu nggak ada di anggaran dasar. Ya, jawab harus resmi, tidak boleh ngarang. Ya. Jawab tidak boleh ngarang, harus resmi, karena ini anggaran dasar. Oh iya, lengkapnya gimana? Salah titik, salah koma tetap salah namanya ya.
Coba dibuka anggaran dasarnya apa kayak gitu bunyinya. Jangan ngarang. Ini anggaran dasar, nggak boleh dikarang loh ya. Anggaran dasar nggak boleh dikarang, harus sama persis. Kalau perlu titik komanya juga harus persis. Ya. Mana yang bisa jawab? Muhammadiyah adalah nggak boleh ngarang, karena ada anggaran dasarnya, ada pasalnya. Ya. Itu ngarang. Ya, nggak boleh ngarang. Ini anggaran dasar masalahnya. Ya. Kalau begitu pasal dalam anggaran dasar nggak boleh ngarang. Apa? Muhammadiyah adalah masalah. Awalnya udah salah. Harus persis karena anggaran dasar. Ya. Yang siswa-siswa lah ya Bu. Nggak boleh salah. Ini anggaran dasar, nggak boleh ngarang. Ini keputusan organisasi, nggak boleh dikarang. Ya. Bukunya hilang. Kalau bukunya hilang di Google ada loh Pak. Ya, mesti nggak pernah buka website Muhammadiyah mesti ya. Ya. Muhammadiyah adalah sudah lewat waktunya ya. Muhammadiyah adalah gerakan Islam, dakwah amar ma'ruf nahi mungkar dan tasdid, bersumber pada Al-Quran dan Sunnah, bukan hadis. Sunnah. Jangan ngarang loh ya. Sekali lagi ini anggaran dasar, ini pasal, nggak boleh dikarang, harus persis. Seperti kita menghafal UD 45, nggak boleh ngarang, harus persis. Kalau perlu koma dan titiknya juga harus persis. Sama dengan ayat Quran, nggak boleh dikarang, ya, harus sesuai dengan ayatnya. Jadi Muhammadiyah adalah gerakan Islam, dakwah amar ma'ruf nahi mungkar dan tasdid. Tasdid artinya pembaruan. Tapi ingat, yang diperbarui bukan agamanya, karena Islam telah sempurna, tidak mungkin diperbarui. Islam sebagai syariah itu sudah selesai, sudah final. Tidak ada Quran baru, tidak ada sunnah baru. Dalam Al-Maidah ayat 3 sudah jelas, tidak ada lagi Rasul baru. Muhammad SAW adalah Nabi Khatamun Nabiyyin, penutup para nabi. Tidak ada nabi lagi. Maka Islam telah selesai. Tetapi pemahaman terhadap Islam tidak pernah selesai. Maka paham itu dinamis, berkembang sesuai perkembangan ruang dan waktu. Al-Islamu sholihun ala kulli zamanin wa makanin. Islam dalam hal pemahaman dan pengamalan bisa berubah sesuai perubahan ruang dan waktu. Contohnya apa? Kita berubah dari teksnya, ya. Kita berubah dari dalilnya, tapi kita praktekkan. Apa contohnya yang paling konkret? Apa? 8 musafir, perempuan musafir. Ada yang paling konkret, yang tidak debatable, tapi kita praktekkan, tapi tidak sesuai dengan dalilnya. Melihat bulan, paman
Zakat fitrah gitu ya. Bapak Ibu, adik-adik ini kalau zakat fitrah apa yang dikeluarkan? Beras. Apa ada dalil beras? Bid'ah nggak sih? Kenapa Bapak Ibu pede banget kalau Idul Fitri mengeluarkan beras untuk zakat? Dalilnya apa coba? Nggak ada loh dalil beras. Di mana ada dalil makanan pokok? Ya, nggak ada kata mengenyangkan, nggak ada makanan pokok, nggak ada. Coba kita lihat dalil hadisnya. Dalilnya berbunyi faroda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri sya'amin tamrin sya'amin syairin. Sudah mewajibkan Rasul kepada kita untuk zakat fitri 1 sok kurma, 1 sok gandum. Di mana ada kata beras di situ? Jangan Bapak Ibu bid'ah gitu ya. Nggak ada dalil beras kok beras itu. Beras berapa kilo Bapak Ibu? 2,5 kilo. Tambah nggak ada itu 2,5 kilo. Ya, tambah nggak ada kata 2,5 kilo. Jadi besok kalau Bapak Ibu di sorga, kemudian ketemu Nabi, ngobrol sama Nabi, Nabi nanya, kamu kok bisa di sorga bareng saya gitu kan? Ya Nabi, karena saya rajin zakat fitrah. Apa zakatnya? Beras 2,5 kilo. Nabi takon opo ibu itu? Ya, apa itu? Ya, Nabi nggak mengenal beras, Nabi tidak mengenal 2,5 kilo. Bunyinya sya'amin tamrin sya'amin syairin. 1 sok kurma, 1 sok gandum. Kok bisa sampai beras? Dari mana rumusnya? Kok bisa sampai beras? Di mana rumusnya? Ya, kalau makan seharian tiwul boleh nggak bagi tempat desa yang makanannya tiwul? Atau Bapak Ibu ingin sesuai hadis, ketika malam takbiran bawa kurma ke panitia zakat, boleh nggak sih? Boleh nggak sih Bapak Ibu ada ini bawa kurma ke panitia zakat fitrah malam takbiran? Boleh, hadisnya jelas ya. Boleh, hadisnya jelas. Tapi dikira snack sama panitia ya. Dikira snack, langsung dibagi. Lah, inilah perubahan ruang, perubahan pemahaman, perubahan pengamalan. Dari kurma di Arab pindah ke Ungaran berubah jadi beras. Nah itu ya. Ya. Lalu siapa yang mengubah? Siapa yang mengubah? Ada mekanismenya, ada SOP-nya loh ya. Ada SOP-nya. Ada standar operasional prosedur. Ada prosedurnya, tidak asal ganti. Gimana prosedur mengubahnya? Prosedur mengubahnya lewat proses istihad ulama. Istihad itu mengeluarkan pikiran semaksimal mungkin untuk mengambil keputusan hukum. Namanya istihad. Ulama kumpul kemudian bermusyawarah, berdiskusi, kemudian dengan berbagai pertimbangan, dengan prinsip kaidah fikih tadi, al-islamu sholihun ala kulli zamanin wa makan. Dalam hal pemahaman dan pengamalan, Islam disesuaikan dengan perubahan ruang dan waktu. Ruangnya berubah, pemahaman bisa berubah. Dari Arab pindah ke Indonesia. Kalau apa adanya, kemudian sebagaimana dalam hadis, kita
zakat kurma, kira-kira kemakan nggak sih? Ibu-ibu lebih suka dikasih beras nopo dikasih kurma? Nah itu kan itu. Ternyata kita lebih suka dikasih beras daripada dikasih kurma. Maka ulama kemudian beristihad dan ditemukanlah namanya ijma, kesepakatan para ulama. Apa pertimbangan kesepakatannya? Lah tadi, satu makanan yang mengenyangkan, yang kedua makanan pokok. Sehingga mengenyangkan, makan pokok adalah bahan pertimbangan ulama untuk memutuskan zakat fitrah. Nanti negara lain lagi mungkin beda lagi. Dan penafsiran bisa berubah. Suatu ketika orang Indonesia sudah nggak mau makan nasi, makannya roti, maka akan berubah, bukan lagi beras tapi kembali ke gandum. Nah itu namanya perubahan pemahaman. Sehingga Bapak Ibu dari kurma berubah jadi beras, itu proses ijtihad kemudian disepakati lewat ijma, kesepakatan ulama. Tapi kesepakatan bisa berubah, sehingga mungkin suatu ketika beras akan diubah menjadi gandum. Tetapi dalil tentang zakat nggak akan berubah selamanya. Faradha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri sya'amin tamrin sya'amin sya'irin. Dalil ini nggak akan diubah. Tapi penafsiran terhadap kurma bisa berubah, penafsiran terhadap gandum bisa berubah. Bahkan hadis lain itu menyebut ada 4 bahan untuk zakat fitri. Nontiha fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam sya'amin tamrin, sya'amin sa'irin, sya'amin zabib, sya'amin ta'am. Jadi kami para sahabat zakat pada zaman Nabi 1 sok kurma, 1 sok gandum, 1 sok anggur kering, 1 sok makanan. Kalau saya tanya sama adik-adik, boleh nggak zakat biskuit? Kan makanan bunyinya. Boleh nggak zakat biskuit? Kira-kira ibu-ibu ketika lebaran lebih pilih dikasih beras atau dikasih biskuit? Nah, pilih mana? Dikasih biskuit atau dikasih beras? Nah, Pak Tafsir, beras sudah ada di rumah, yang belum ada biskuit untuk ngisi meja lebaran. Ya, sehingga jangan-jangan besok nggak mau lagi menerima beras, menerimanya biskuit. Nah ini namanya tasdid, pembaharuan. Kenapa diperbarui? Karena kadang pemahaman umat Islam tidak menghasilkan kemajuan, tidak menghasilkan modernitas, tidak sesuai perkembangan zaman, tidak sesuai dengan modernitas. Maka butuh diperbarui. Contoh yang lain, kita memperbarui tempat wudhu di Muhammadiyah pakai kolam atau pakai keran? Pakai kolam atau pakai keran? Kalau hadis Nabi pakai kolam atau pakai keran? Nggak ada dalil keran. Nggak ada dalil keran. Ya, bunyi hadisnya berbunyi idza kanal ma'ukulatain lam yanjas. Ketika ada air 2 kulah maka tidak ada najis. Siapa yang wudhunya di kulah? Yang masih milenial ngerti nggak kulah? Kulah tahu nggak? Nah, kalau yang bapak-bapak jeding.
Itu dari bahasa Arab. Kulatain itu dua kut. Jadi dulu orang Jawa ngerti lah mau kemana, mau ke kula gitu ya. Itu dari hadis. Jadi kalau ada air dua kula tidak ada najis. Maka tempat wudhu di masjid-masjid itu tidak pakai keran, tapi air dalam bak yang besar untuk wudhu bareng-bareng orang sekampung. Itu tidak dikuras, mungkin bisa setahun nggak dikuras ya. Itu sah. Itu sah karena hadisnya jelas. Ketika ada air dua kulah maka tidak ada najis. Ngirit air gitu ya, ngirit air hanya dengan modal dua kulah bisa untuk setahun, nggak usah dikuras. Itu tetap sah untuk wudhu. Cuman resikonya gudigen gitu ya, resikonya gudigen. Maka Muhammadiyah mengubah tempat wudhu dari kulah menjadi keran. Dengan cara ini wudhu kita sehat tapi juga sah. Kalau kulatain sah tapi tidak sehat. Maka dulu anak-anak pondok mesti gudigen. Ada ungkapan urung pondok, urung gudigen, urung afdol gitu. Hampir semua anak pondok mesti gudigen. Karena tempat wudhunya menggunakan kulatain, kulah. Air yang tidak mengalir tapi untuk wudhu orang sekampung. Itu sah tetapi gudigen. Maka Muhammadiyah mengubah dari kulatain menjadi keran, sehingga tidak ada tempat wudhu Muhammadiyah menggunakan kulatain atau kula, semuanya menggunakan keran. Dengan cara keran wudhunya sah tapi juga sehat secara medis. Inilah namanya paham Islam berkemajuan, Islam yang reformis dan modernis, sesuai dengan Islam tapi juga sesuai dengan perkembangan zaman, sesuai dengan kesehatan. Tidak asal sah, tidak asal wudhu, tapi wudhu yang sehat. Itulah Islam berkemajuan. Ini reformis modernis. Model ini diambil oleh Muhammadiyah, maka namanya Gerakan Islam Dakwah Amar Ma'ruf Nahi Munkar dan Tashdid, bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah. Sekali lagi, kalau menyangkut anggaran dasar nggak boleh ngarang, ya. Kalau menyangkut anggaran dasar tidak boleh ngarang, harus persis. Kalau ngarang artinya Bapak Ibu tidak pernah baca anggaran dasar, baca tapi tidak dihafal. Nah, itu. Ya, ini yang calon kepala sekolah mesti wawancara, mesti tanya itu, mesti semua jawabannya mesti ngarang semua itu. Ya. Itu artinya tidak pernah baca anggaran dasar Muhammadiyah, baca itu. Kan kalau mau jadi kepala sekolah, jadi direktur rumah sakit, jadi rektor, kan mesti diwawancarai untuk tes fit and proper test. Salah satunya mesti ditanya apa itu Muhammadiyah. Mayoritas jawabannya ngarang. Ya, nggak boleh ngarang. Ini anggaran dasar. Ya. Sudah jelas pasalnya, dan itu harus diputuskan di muktamar loh itu. Ya. Tidak sekedar pengajian ranting, tapi di muktamar. Karena itu menyangkut anggaran dasar Muhammadiyah, sehingga harus hafal. Angkatan muda Muhammadiyah harus hafal anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Muhammadiyah. Kemudian model paham yang ketiga, kalau tadi yang pertama tradisionalisme, yang kedua reformisme modernisme, yang ketiga namanya paham revivalisme. Ya, paham revivalisme artinya
menghidupkan masa lalu dibawa ke sekarang. Ya. Menghidupkan masa lalu dibawa ke zaman sekarang. Model ini diambil oleh teman-teman Salafi. Ya. Salafi artinya orang terdahulu, ingin menampilkan umat Islam terdahulu dibawa ke sekarang, sehingga kalau perlu tidak pakai sarung, pakai jubah. Nah, gitu ya. Pakai jubah, istrinya pakai sadar. Nah, itu ya. Karena ingin seperti umat Islam pada masa lalu. Ihya, semboyannya ihya sunnah, menghidupkan sunnah, menghidupkan masa lalu dibawa ke sekarang. Apa bedanya Muhammadiyah dengan Salafi? Ya, kalau sumbernya sama-sama Quran dan Sunnah, tapi beda pemahaman, beda cara pandang. Di mana perbedaannya? Yang paling menyolok perbedaannya, kalau Salafi itu berorientasi ke masa lalu, kalau Muhammadiyah berorientasi ke masa depan. Nah, itu ya. Ya. Salafi berorientasi ke masa lalu, Muhammadiyah berorientasi ke masa depan. Muhammadiyah reformis modernis, mereka puritan tekstualis kepada Quran dan hadis apa adanya. Itu namanya kaum radivalis, kaum yang ingin menghidupkan masa lalu dibawa ke sekarang. Yang laki-laki mereka mesti sukanya pakai jubah, nah, itu ya. Nggak mau pakai sarung. Ya, karena masa lalunya umat Islam pada masa sahabat tabiin itu ingin ditampilkan apa adanya zaman sekarang. Kalau perlu mata uangnya tidak pakai rupiah, pakai dinar. Pakai dinar, pakai dirham. Ingin menghidupkan masa lalu dibawa ke sekarang. Kemudian model yang keempat, ya, model paham yang keempat namanya paham skriptualisme. Paham yang memahami Quran hadis secara letterlock, secara tekstual. Ini diambil oleh teman-teman di MTA, LDII gitu ya. MTA, LDII, kemudian Persis, Persatuan Islam. Itu model yang keempat. Bapak Ibu, dari 4 model paham ini, mana yang paling sunnah? Mana yang paling sunnah di antara 4 model ini? Jawabannya wallahu alam bisawab. Ya, tidak ada yang berhak mengklaim yang paling sunnah. Ya, tidak ada yang berhak mengklaim yang paling sunnah. Salafi tidak paling sunnah, karena semuanya bisa diperdebatkan. Kalau teman-teman Salafi MTA ngaku paling sunnah, apa dasarnya? Apakah tradisionalis tidak sunnah? Kita lihat bareng-bareng. Cuman ini pengajian kelas tinggi kalau ini, sehingga yang masih panti asuhan kayaknya nggak nyambung deh. Ya. Jadi mana yang paling sunnah di antara 4 model ini? Jawabannya nggak boleh ada yang mengklaim sebagai paling sunnah. Coba sekarang NU yang tradisionalis. NU mengacu imam madhab, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Hanafi, dan Imam Ahmad bin Hambal. 4 imam ini keluar dari sunnah atau tidak? Keempat ulama ini mengaku saya tidak pernah keluar dari sunnah.
Nah kalau saya tanya Bapak Ibu, Islam, Quran, dan Sunnah, siapa yang ngerti makna Sunnah? Apa artinya? Apa? Dilakukan dapat pahala, tidak berdosa. Itu Sunnah dalam arti fikih ya. Ini Sunnah dalam arti ulumul hadis. Ya. Sunnah dalam ulumul hadis, sunnah artinya kebiasaan, sunnah artinya tradisi, sunnah Nabi artinya tradisi Nabi. Tapi kalau secara istilah, sunnah bimana mau udifailan Nabi sallallahu alaihi wasallam kaulan au fi'lan au takriran au nahwaha. Segala yang disandarkan kepada Nabi berupa ucapan, perbuatan, dan takrir, persetujuan. Pertanyaannya, sunnah Nabi ada di mana? Sunnah Nabi ada di mana, Bapak-bapak? Sunnah Nabi ada di mana? Sunnah Nabi ada di kitab hadis, gitu ya. Sahih Bukhari. Saya tanya, ketika Nabi wafat, Sahih Bukhari sudah ada atau belum? Belum ada. Ketika Imam Syafi'i hidup, Sahih Bukhari sudah ada atau belum? Belum. Imam Bukhari dengan Imam Syafi'i duluan mana? Duluan Imam Syafi'i. Kalau begitu, Imam Syafi'i nggak pernah merasa kami nggak pernah keluar dari sunnah. Tapi Sahih Bukhari belum ada loh waktu itu. Ya. Artinya kalau mengaku sunnah hanya masih mengandalkan Bukhari Muslim, belum dijamin bahwa itu sesuai dengan sunnah sepenuhnya. Karena ketika Imam Madhab ini hidup, belum ada Imam Bukhari. Ya, apalagi imam-imam yang lain. Imam Bukhari lahir tahun berapa, Bapak-bapak? Nah, pokoknya kalau tahun-tahun Bapak Ibu nggak hafal mesti ya. Imam Bukhari baru lahir tahun 194. Ya, 194. Sementara Nabi wafat tahun 10 setelah hijrah. Sehingga 184 tahun Nabi wafat baru Imam Bukhari lahir. Kalau begitu Imam Bukhari ketemu Kanjeng Nabi atau tidak? Tidak. Kalau gitu Sahih Bukhari dijamin sesuai dengan keinginan Nabi atau tidak? Nah, itu yang dikatakan tidak dijamin. Kalau sudah Sahih Bukhari mesti sesuai sunnah. Karena sunnah yang ada belum pernah ditabayunkan kepada Nabi Muhammad. Maka teman-teman Salafi, teman-teman MTA nggak boleh ngaku paling sunnah. Lalu bagaimana Bapak Ibu bersikap di antara 4 model ini? Silahkan 4 model itu dipilih dan diamalkan sebagai model dalam memahami dan mengamalkan Islam. Tetapi nggak usah kemudian saya paling sunnah, yang lain bid'ah, nggak usah. Wong padha ora ngertine, sama-sama tidak ketemu Nabi. Kita Muhammadiyah ya sudah, kita memahami dengan cara model yang kedua, reformis dan modernis. Tapi Muhammadiyah nggak akan menyalahkan yang tradisionalis. Muhammadiyah tidak akan menyalahkan yang revivalis atau salafi. Muhammadiyah tidak akan menyalahkan yang skriptualis. Muhammadiyah ada bukan untuk menyalahkan yang lain, tapi Muhammadiyah lahir untuk membangun pedoman. Muhammadiyah lahir untuk menyusun juklak dalam mengamalkan agama. Sudah, karena kita menyatakan diri sebagai Muhammadiyah, model yang kedua yang kita ambil, paham yang reformis dan modernis, tapi nggak usah menyalahkan yang lain. Itulah cara beragama. Maka teman-teman AMM
kuati saudara dengan paham yang kedua, reformis dan modernis. Tapi kader Muhammadiyah nggak boleh buta dengan paham yang lain. Walaupun bukan untuk diamalkan, bukan untuk disalahkan, tapi untuk sama-sama dipahami. Tapi yang kita amalkan apa yang dirumuskan oleh Muhammadiyah. Sehingga yang lain pun nggak boleh menyalahkan Muhammadiyah. Sekali lagi, paham berfungsi untuk dipedomani. Ya, paham dirumuskan untuk dipedomani. Begitu Muhammadiyah punya rumusan itu pedoman kita. Saya tanya Bapak Ibu, ketika nunggu 1 Ramadan, Bapak Ibu ikut Kanjeng Nabi atau ikut tarjih? Ayo, ikut tarjih atau ikut Kanjeng Nabi? Ikut tarjih. Kenapa ikut tarjih? Karena kita Muhammadiyah. Kalau Kanjeng Nabi seperti apa? Yang NU yang aku ikut Kanjeng Nabi, yang Salafi ikut Kanjeng Nabi, Muhammadiyah ikut Kanjeng Nabi. Tapi kok beda keputusannya? Ya. Kenapa beda? Karena kita paham agama Muhammadiyah mengikuti putusan tarjih. Kalau ukurannya ikut Nabi, semua ngaku ikut Nabi. Bahkan Mbah Benu pun ikut Nabi, gitu kan? Ya. Sudah kita repot-repot, yang NU Ru'yah, yang Muhammadiyah Hisab, lah Mbah Benu langsung kontak Gusti Allah, gitu, gitu ya. 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 Mbah Benu langsung kontak Gusti Allah. Sehingga Mbah Benu dan jamaahnya puasa 5 hari sebelum yang lain. Idul Fitrinya juga 5 hari sebelum yang lain. Pertanyaannya, apakah Mbah Benu disalahkan? Apakah Mbah Benu dipenjara? Tidak. Mbah Benu nggak diapa-apakan, Bapak Ibu. Ya, Mbah Benu nggak diapa-apakan. Kenapa? Karena Mbah Benu tidak menghina yang lain, tidak menyalahkan yang lain, sehingga tidak bisa kena pasal penistaan agama. Kecuali kalau Mbah Benu menyalahkan Muhammadiyah, Mbah Benu menyalahkan NU, Mbah Benu menyalahkan pemerintah, itu penistaan agama. Tapi Mbah Benu kan monggo NU monggo, gitu kan? Monggo NU dengan pendapatnya, monggo Muhammadiyah dengan pendapatnya, monggo pemerintah dengan pendapatnya. Maka Mbah Benu tidak kena pasal penistaan agama, sehingga Mbah Benu nggak diapa-apakan. Walaupun puasa 5 hari sebelum yang lain. Ya, inilah namanya paham agama. Selama dia punya paham, diamalkan, dan tidak untuk menghina yang lain, ya bakal diapa-apakan Bapak Ibu. Ya, ya, nggak akan diapa-apakan. Itulah kenapa ada Muhammadiyah, ada NU, perlunya supaya kita jelas dalam mengamalkan agamanya. Karena kita Muhammadiyah jelas kapan Syawal, kapan Idul Fitri, kapan 1 Ramadan. Muhammadiyah sudah ngitung jelas. Terus bagaimana bersikap dalam banyak hal, Muhammadiyah membuat keputusan. Sehingga dengan Muhammadiyah kita dapat juklak, ya, petunjuk pelaksanaan dalam mengamalkan Islam. Tapi Muhammadiyah hanyalah satu dari sekian banyak model paham agama. Yang lain memahami cara yang lain. Maka mari kita kuati dengan pahamnya masing-masing, tapi tidak untuk menyalahkan dan menghina kelompok lain. Maka teman-teman HM kuati kemuhammadiyahannya, tapi dibaca detail anggaran dasarnya loh ya. Baru ditanya Muhammad aja nggak tahu, jawaban pun ngarang gitu ya, ngarang, nggak boleh. Itulah juklak dalam mengamalkan dan memahami agama.
sehingga kita kuat dengan pahamnya, tapi juga paham terhadap kelompok yang lain, sehingga tidak saling menghina, tidak saling menyalahkan, tapi saling memahami pemahaman masing-masing. Lah, Muhammadiyah Islam berkemajuan, sehingga tidak sekedar paham tentang dirinya, tapi juga paham akan orang lain. Sehingga Muhammadiyah harus berwawasan luas. Ada DMM harus berwawasan luas. Tapi dalam memahami agama, dalam mengamalkan agama, jelas mengacu pada paham yang dibangun oleh Muhammadiyah. Dan dengan cara ini kita dewasa dalam beragama, tidak menyalahkan satu dengan yang lain. Kalau ditanya siapa yang paling sunnah, jawabannya sama-sama tidak ketemu Kanjeng Nabi. Ya, Sahih Bukhari sekalipun yang kita baca dan kita anggap paling sahih, belum pernah loh itu dikomentari. Kita bahas Sahih Bukhari, kita sodin Sahih Bukhari, jangan-jangan dicoreti kalau Kanjeng Nabi ya, karena Nabi belum pernah membaca Sahih Bukhari. Maka yang beragama dengan mengaku Sahih Bukhari nggak boleh ngaku paling sunnah, karena sunnah yang kita pakai belum pernah dikonfirmasi kepada Nabi Muhammad SAW. Yang ada adalah kita meyakini rumus yang kita bangun. Maka kader Muhammadiyah kuati pahamnya, kuati dalam membangun paham di Muhammadiyah, memahami secara reformis dan modern. Itulah kenapa Muhammadiyah menentukan satu Ramadan hisab, kok tidak ru'yatul hilal, tapi hisab. Beda dengan Salafi, beda dengan NU. Karena Muhammadiyah modernis, mengikuti perkembangan zaman. Dalam pandangan Muhammadiyah, tanggal 1 sudah bisa dipahami dengan perkembangan zaman, ilmu dan teknologi. Ilmu dan teknologi sudah cukup kuat, mampu mengetahui kapan tanggal 1. Sehingga dalam sudut pandang modern dan perkembangan zaman, hisab adalah yang paling praktis, hisab adalah yang paling akurat dalam pandangan Muhammadiyah. Maka nggak usah ragu dengan hisab. Cuman kalau NU Salafi nanti jawab, Pak Tafsir Nabi nggak pernah hisab. Nah ya, Nabi nggak pernah hisab. Tapi Muhammadiyah jawab, coba kalau Nabi hidup zaman sekarang. Nah itu ya. Coba kalau Nabi hidup zaman sekarang, kita tunjukkan ini loh Nabi, ilmu sudah cukup mampu. Mungkin Nabi ya rapopo gitu kan. Ya rapopo. Ya, jadi ini semua lari reasoning, semua penafsiran. Lah sampai kapan titik temu ini bisa disatukan, walau alam bisawab. Muhammadiyah sudah memulai mencoba kalender Islam global tunggal. Tapi begitu kita launching, responnya banyak dan belum ada yang setuju untuk kalender Islam global. Ya mungkin kita harus belajar di kasus soft itu ya. Soft itu di garis-garis. Itu tahun 1898. Kemudian diterima oleh masyarakat Islam itu 100 tahun kemudian. Ya, 100 tahun kemudian baru orang semua sepakat agar masjid diberi garis-garis. 100 tahun yang lalu itu ditolak. Sekarang masjid mana yang tidak ada garisnya? Ya mungkin jangan-jangan kalender Muhammadiyah global nanti diterima umat Islam 100 tahun yang akan datang ya. Jadi kita udah nggak ada ya. Muhammadiyah nggak boleh putus asa, kita perjuangkan terus supaya umat Islam sama dalam menentukan satu Ramadan, saatnya punya kalender tunggal.
Sekarang umat Islam masih alirnya belum tunggal, maka belum bisa disatukan. Muhammadiyah memulai, mudah-mudahan apa yang dimulai Muhammadiyah bisa diikuti oleh kelompok yang lain, sehingga kita satu dalam Ramadan, satu dalam Idul Fitri, walaupun memang tidak mudah. Terima kasih sekali lagi. 4 itu model paham ya, 4 model paham. Muhammadiyah nomor 2, reformis modernis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Waktu Bapak Ibu bila ada pertanyaan, ada yang mau bertanya? Berarti sudah paham semua yang disampaikan oleh Pak Tafsir. Kalau tidak ada, kami akan menutup. Sebelumnya infak pada hari ini terkumpul 1.103.500.